Ini teman-teman, salah satu cara melatih sapi agar lahap dengan jerami kering. Dijamin prapen habis tanpa sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Teluh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara melatih sapi makan jerami. Simak selengkapnya seperti apa trik ataupun rahasianya agar sapi yang kita beri dengan jenis jerami ataupun pakan yang lainnya itu lebih doyan, kemudian juga tanpa meninggalkan prapen ataupun cepat habis tanpa tersisa sedikit pun. Seperti yang berada di depan saya ini, dulu waktu sebelum saya berinisiatif membuatkan resep bahan yang saya gunakan ini, saya beri dengan jenis jerami kering seperti ini. Itu paginya banyak sekali prapennya. Setelah saya berinisiatif meracik bahan ataupun ramuan pendongkrak, sekarang sapi saya lebih rakus. Kemudian saya beri jerami juga suka. Buat teman-teman yang penasaran dengan resep bahannya ataupun resep ramuannya yang saya gunakan, langsung saja kita menuju ke bahan peracikannya ataupun proses pembuatan dari resep maupun ramuan. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara melatih sapi makan jerami yang benar agar kedepannya lebih suka, kemudian juga lebih lahap dengan jenis pakan-pakan yang lainnya. Selain dari jerami, untuk ramuan ataupun bahan yang saya pegang ini juga bisa melahapkan jenis prapen, rumput hijauan. Buat teman-teman yang sapinya itu diberi dari jenis rumput hijauan, masih milih-milih makannya itu tidak rakus, supaya lebih lahap, kemudian juga sore hari pada esok harinya habis, teman-teman bisa mengikuti resep bahannya. Dan untuk resep bahan yang saya gunakan dengan teknik mudah, kemudian dengan biaya juga murah. Dan di sebelah saya ini nanti saya akan jelaskan dari jenis bahannya, biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa mencoba untuk diberikan ke ternaknya. Yang saya jelaskan dari bahan yang pertama, karena yang saya gunakan di sini bahannya ada 3. Bahan yang pertama berada di lemper kecil berserta bahan yang kedua. Saya campur ataupun saya tempatkan bersebelahan, nanti biar teman-teman itu bisa membedakan jenis yang pertama dengan bahan yang kedua. Ternak sapi itu bisa melahapkan karena mempunyai kandungan yang bisa meningkatkan nafsu makan. Bahannya seperti ini, sudah menjadi bubuk ataupun jenis tepung. Awalnya seperti ini, cuma perbedaannya sudah diselip ataupun sudah dihaluskan. Jenis yang pertama saya mengandalkan dari tepung kunyit ataupun bubuk kunyit. Di sebelahnya ini bersebelahan yang saya bilang tadi. Dan tentunya pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua di sini saya sedikit berbeda, yaitu dengan cara saya berinisiatif mencampurkan bahan-bahan pendongkrak yang mempunyai manfaat sama, yaitu bisa meningkatkan nafsu makan. Sapi lebih suka dengan pakan-pakan yang kita berikan setelah kita menyemprotkan ramuan seperti ini. Untuk bahan yang kedua di sini saya mengandalkan dari jenis kristal lur, ataupun jenis tepung juga, cuma bedanya untuk bahan yang kedua mengandalkan dari jenis gula pasir ataupun gula tebu. Untuk gula tebu sendiri manfaatnya ataupun fungsinya sebagai bahan penyedapnya, supaya nafsu makannya ataupun supaya jenis jerami ataupun pakan-pakan yang lainnya setelah kita campur dengan gula, kualitasnya lebih manis, rasa lebih maksimal, lebih bagus. Ini bahannya. Untuk bahan yang terakhir mengandalkan dari air mineral. Untuk cara peracikannya biar lebih gampang, lebih mudah, di sini saya sudah menyiapkan tempat
wadah untuk proses pengaduan ataupun peracian dari dua bahan plus airnya. Nih, untuk takaran sendiri di sini saya kurang lebih menggunakan dari tepung ataupun bubuk kunyitnya itu tidak terlalu banyak-banyak. Sekitar setengah sendok makan besar seperti ini. Kemudian untuk gulanya di sini saya menggunakan gula yang seperti ini. Banyak sekali jenis penyedap rasa, lur. Penyedap rasa bisa menggunakan selain dari gula juga bisa. Dari garam, Royco, micin itu bisa. Tapi untuk kali ini saya menggunakan bahan-bahan yang pemanis, yaitu dari gula. Gula aren juga bisa, tapi yang adanya di kandang saya ini stoknya yang masih banyak itu dari gula pasir. Untuk takaran gula pasir juga tidak terlalu banyak-banyak. Kurang lebih 2 sendok setengah besar ini untuk makan. Nih. Kemudian kita racik, kita tambahkan dengan air. Di sini saya sedikit berbeda untuk airnya, yaitu menggunakan air matang ataupun air yang sudah direbus. Untuk khasiatnya ataupun manfaatnya juga ada, yaitu mengurangi agar sapinya tidak terkena jenis penyakit batuk dan pilek, karena jenis dari dua itu juga sangat berbahaya untuk kesehatan sapinya, menurunkan nafsu makan, kemudian juga bisa menghambat pertumbuhan. Kemudian kita aduk seperti ini. Nanti untuk cara pengaplikasiannya disimak terus di video berikutnya seperti apa, supaya kedepannya sapi teman-teman itu lebih doyan seperti sapi saya yang tadi, makanya itu lahap, dari jerami itu lebih suka, lebih doyan, mengandalkan dari jenis ramuan alami ataupun mengandalkan dari biaya terjangkau. Untuk biayanya dari jenis bubuk kunyit itu 1.000. Untuk kemasannya seperti ini, lur. Saya perlihatkan dari kemasannya biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa membeli. Di toko-toko banyak sekali menjual, dari toko pakan juga ada, toko-toko untuk sayuran, etek-etek ataupun penjual sayuran pasti sudah menyiapkan ataupun menyediakan jenis dari bubuk ramuan. Ini sudah saya pindah. Kenapa di sini sedikit berbeda dengan racikan yang saya gunakan? Ini sudah terlarut, sudah saya campur berkali-kali dengan air. Jadinya untuk kualitas warnanya itu berbeda. Cuma untuk manfaatnya sama. Nih, saya goyang-goyangkan juga hasilnya sama. Cuma mengendap di bawah untuk jenis tepung kunyitnya ataupun bubuk kunyitnya. Oke, kita langsung menuju ke kandang lagi. Oke teman-teman, kali ini sudah berada di kandang lagi. Dan untuk cara pengaplikasiannya ataupun cara pemberiannya sebelum kita berikan ke sapinya, di sini saya akan berbagi triknya juga. Seperti ini, yang berada di depan saya ini dari pakan-pakan hijauan, dan yang di bagian sebelah sana dari pakan-pakan jerami kering ataupun rumput kering. Untuk caranya sebelum kita berikan ke sapinya, khusus untuk sapi-sapi yang tidak doyan dengan jerami, teman-teman bisa mengikuti trik seperti saya, yaitu kita semprotkan menggunakan ramuan dari bahan yang pertama itu dari kunyit, dan yang kedua dari kristal ataupun jenis tepung gula pasir. Untuk cara penyemprotannya simpel, lur. Kita semprotkan pada permukaan rumput yang kita berikan sampai merata seperti ini. Kemudian kalau sudah merata, nanti pada pagi hari ataupun sore bahkan malam kita berikan, itu dari jenis jerami ini langsung dimakan lebih rakus ataupun lebih doyan. Untuk pemberiannya seperti itu. Untuk cara pengaplikasiannya, walaupun sapinya itu sudah suka ataupun sudah mau makan jerami, biar makannya itu lebih lahap lagi teman-teman, kita harus memberikan ramuan ini ataupun resep ini rutin. Setiap kita memberikan jenis rumput apapun, dari rumput jerami basah maupun dari rumput hijauan.
Karena sebagian sapi itu ada yang doyan dan bahkan ada yang tidak suka dengan rumput hijauan, masih milih-milih biar lebih lahap ataupun biar prapen pada esok hari itu tidak ada sisa. Kita harus menyemprotkan rutin sebelum kita berikan ke sapinya. Kandang saya ini dari jerami yang saya berikan tadi tinggal dikit sekali teman-teman, tinggal dikit. Ini kita semprotkan lagi, nanti akan dimakan lagi. Ini adalah solusi supaya prapen ataupun rumput sisa tadi malam ataupun sisa kemarin itu dimakan lagi. Kemudian juga mengurangi biaya tenaga, biaya pakan, dengan cara kita harus berinisiatif memanfaatkan kembali sisa pakan ataupun prapen untuk kita berikan ke ternak dengan cara memberikan ramuan seperti saya, yaitu mengandalkan 2 bahan plus air. Untuk bahan yang pertama mengandalkan dari kunyit ataupun bubuk kunyit. Nah, untuk bubuk kunyit itu mempunyai khasiat yang bisa menambah nafsu makan secara alami. Sedangkan untuk gula pasirnya itu sebagai penyedap rasa supaya kualitas dari jenis jerami ataupun pakan yang kita berikan itu rasanya lebih manis yang disukai ternaknya. Sedangkan yang terakhir tambahannya menggunakan air. Untuk airnya mengandalkan dari air biasa ataupun air mineral. Seperti itu teman-teman untuk resep ramuannya ataupun resep bahan pendongkraknya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.